Pemirsa, banyak cara dan banyak sekali cerita untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Nah, sebelum kita lanjut obrolan kita pada malam hari ini, kita lihat dulu yuk cuplikan video yang berikut ini. Oh, itu sering ya jatuh bangun gitu, tapi sebelumnya kita juga udah antisipasi dulu gitu kan. Saya dengan sabar aja gitu. Kadang kalau kita itu ada usaha lain, gitu. Kita nyari yang lain. Nggak begitu stres banget gitu kan. Oh, ini mungkin takdir kita gitu kan. Ketika kita melambung kita juga nggak sombong gitu kan. Ketika terpuruk kita juga ya ini mungkin takdir dari yang kuasa gitu. Lucu ya, keterpurukan bangkit, stres depresi itu takdir gitu ya, bagian dari takdir gitu, bukan pilihan-pilihan hidup ya jadinya ya. Kalau kita lagi melambung tinggi jangan sombong, kalau kita lagi rendah ya udah banyak doa, emang bener bagus juga sih. Ya, halo Pak. Nah, Kang Zai, Ya. ini bagaimana sih agar kita bisa bangkit dari Iya. keterpurukan? Iya, gitu ya? tadi sebelumnya nih ada yang masuk juga nih ke Facebook, ya, Oh, penonton oke. setia. Ini dia bilang, Kang Zai mau tanya dong gimana cara memotivasi diri waktu kita lagi stres. Saya lagi stres nih Kang, mau ujian masuk D4. Ya kan, stres banget, beneran dah katanya begitu. Jadi ini banyak sekali yang masuk, alhamdulillah ya. Termasuk juga ada Yosi, ada Pak Joni juga di Minang, ada Raffi, dan juga ada yang minta sih direlaksasi ya. Nah ini kalau misalnya Anda mau sih direlaksasi supaya lebih rileks, memang ini membantu untuk menyelaraskan otak kita. Ingat otak kita ini memiliki 4 gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah beta, alfa, theta, delta. Kalau kita tidur nyenyak, blak 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 blak, tidurnya Deep sampai sleep ngorok gitu gitu ya, sampai ngorok gitu ya, sampai ngiler, ups gitu ya, jangan ditarik lagi ilernya. Nah ini berarti kita masuk yang level terakhir. Oke. Tapi kalau level beta itu adalah level aktif. Biasanya kita lagi stres, kita sulit untuk tidur, ya kan? Kita lagi diomelin sama orang tua atau diomelin sama dosen, ini otomatis otak kita lagi aktif. Tenang dikit itu alfa, baru setelah itu di level theta. Nah untuk menenangkan diri kita perlu bantuan. Nah si relaksasi ini termasuknya. Relaksasi itu tadi ya. Yang SMS sekarang, yang tadi telepon tuh Pak Ian dari Bandung, itu yang akan dikirimkan si relaksasinya, mudah-mudahan bisa keterima. Ini juga ada Ya. SMS nih Oh Kang ya. berarti ini langsung dapat nih. SMS-nya ya. gimana solusinya? Saya ingin memiliki rumah Rumah sendiri. Sekarang saya tinggal di rumah mertua, sudah merasa tidak betah karena merasa terpuruk oleh keadaan. Tapi saya belum memiliki biaya, harus bagaimana? Sedangkan saya merasa terpuruk tinggal dengan mertua. Nah, berdamai dulu dengan mertuanya. Kalau kagak berdamai dengan mertua, ini energinya bawahnya empet setiap hari. Sebel ngeliat muka mertua. Ngeliat jilbabnya digantung di jemuran juga kayaknya empet. Ya kan? Kadang-kadang gitu. Aduh malas banget sih gitu kan. Semua yang berhubungan dengan keempetan jadi itu, kesalahan ke itu barang-barang juga energi negatif kena. sendiri juga ya. Iya. Jadi tidak produktif juga ya. Iya, jadi yang pertama adalah, Mbak siapa tadi? Mbak atau Mas? Ya? SMS tadi dari Oh, dari siapa? Enggak ada namanya. Oh, nggak ada namanya, anonim ya. Nah, jadi itu berdamai dulu. Biasanya dengan kita berdamai, keinginan Anda, impian Anda untuk beli rumah, itu bisa lebih mudah. Ya kan? Karena yang namanya mertua itu juga orang tua. Berarti juga ikut mendoakan. Nah, gimana cara untuk menyelesaikan konflik dengan mertua? Nah, kita mulai tuh selesaiin. Misalnya sebelum tidur ngomong, mertua saya baik, mertua saya baik, mertua saya ramah. Terus aja ngomong kayak gitu. Itu lagi memancarkan gelombang elektromagnetik ke otak mertua Anda. Ibaratnya kayak mau nelfon. Kalau mau nelfon, tinggal pencet nomornya, masuk ke dia, ngobrol. Nah, kalau itu kita harus lakukan dengan cara yang tadi sebelum tidur. Pas bangun tidur bilang juga, mertua saya baik. Afirmasi baik. itu ya, Iya, Kang itu ya? salah satunya. Kita ini memiliki gelombang elektromagnetik yang bisa diterima oleh orang. Kita kangen sama orang, ngomong terus, saya kangen sama kamu, saya kangen sama kamu. Nyampe tuh Kang ya? Nyampe, nggak usah pakai pulsa lagi gratis. Ya kan, baik tuh kayak begitu. Nah setelah itu, satu dulu itu, baru nanti biasanya rizki itu akan hadir seiring dengan keikhlasan kita tinggal di rumah mertua yang indah ini. Ya, gitu dulu tuh. Nanti baru tiba-tiba suaminya, misalnya ya, tadi yang pernah rezeki berlebih gitu suaminya ya. dapat rizki tambahan, atau dia tiba-tiba tanpa disengaja engkongnya yang udah istilahnya 3 angkatan ke atas, 5 angkatan ke atas, ngewarisin tanah yang nggak tahu tiba-tiba brek aja, dapat tuh 1 M, beli di rumah nantinya ya. Kita yang namanya rizki itu nggak terduga-duga ya. Nah, kalau
sedang depresi atau terpuruk, Ya. dukungan seperti apa sih yang paling Iya. dibutuhkan gitu oleh orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan Iya, nih, Kang bener. nih? Kita kan pengennya shoulder to cry on ya. Iya dong. Ada pundak yang bisa kalau misalnya itu nangis gitu ya. Sebetulnya gini, orang yang lagi depresi, lagi terkena serangan bete, terkena keterpurukan, itu tuh perlu di hold gitu ya, Dirangkul, dirangkul. gitu. Dengan cara dirangkul itu otomatis memberikan refleks-refleks sensor-sensor kebahagiaan dan ketenangan. Jujur deh, kalau di luar ada tulisan yang gini, free hug. Pernah nggak kita merasa bahwa kita tuh pengen meluk seseorang karena kita sendiri, karena kita tuh benar-benar terpuruk. Tapi nggak Just ada wanna share masalahnya. gitu ya? Iya, suami pulang jam 3 subuh gitu, padahal itu pengen banget jam 7. Anak udah tidur. Pada saat dipeluk dia ngamuk-ngamuk gara-gara mama ngeganggu ah. Kadang-kadang gitu. Lu siapa dong gitu ya. Ya udah aja tuh si Bibi tuh dipeluk aja Bi. Ya, ini di luar udah ada loh free hug gitu ya. Jadi intinya ini penelitian lagi ketika kita memeluk mata tuh merem gitu loh. Coba ada nggak yang dipeluk matanya melek? Jarang ya, kayaknya secara Iya kan? secara refleks dan secara otomatis itu tuh mata akan menutup. Tapi di dalamnya pupilnya itu tetap gede gitu. Dan itu langsung menurunkan hormon yang membuat kita stres gitu dan meredakan emosi kita. Jadi dukungan yang tepat adalah ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah orang yang terpuruk, peluk dan bilang kamu bisa menyelesaikan. Gitu loh. Itu Udah dulu satu ya? kata itu aja dulu. Oke. Jangan istilahnya udah minta saran tiba-tiba lu selesai sendiri aja deh. Nggak enak gitu kan. Suaranya juga tidak menenangkan. Pakai nih, nadanya harus rendah. Kamu bisa menyelesaikan. Jangan, udah lu mah bisa deh nyelesain deh. Udah. Nah, nggak gitu juga. Oke deh Kang Zai, nanti kita Yuk, lanjut lagi ya Kang ya. Lanjut nanti ya. Nah pemirsa, adakah trauma-trauma yang mungkin terjadi pada diri seseorang yang pernah mengalami keterpurukan? Tetaplah di depan layar televisi Anda, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.